Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Alvina Khairusada. Nah, di video kali ini saya akan membacakan sebuah drama dengan judul Dikutuk Menjadi Anak Soleh guna memenuhi tugas mata kuliah membaca estetik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Evi Camalah MPD. Nah, di sebuah sudut kota yang kumuh hiduplah seorang perempuan tua bersama anak laki-laki satunya, Malinge namanya. Ia tinggal bersama ibunya di gubuk koran mungil. Sehari-hari mereka bekerja sebagai penjual koran keliling. Ayahnya sudah meninggal sejak 1 minggu yang lalu. Malinge dikenal sebagai anak yang kurang ajar kepada ibunya. Bagaimanakah kisah Malinge yang terkenal akan kedurhakaannya pada ibu kandungnya sendiri? Ibu Malinge. Sudah seharian aku mengelilingi rumahku sendiri, tetap saja tak ada satupun orang yang ingin membeli daganganku. Ya Allah, bagaimana nasib aku dan anakku? Tersungkur sambil menangis. Malinge. Mana ada yang mau beli, Mak, kalau dirimu itu hanya berkeliling di rumah saja. Cobalah kau berkeliling di hutan, itu ketek-ketek pasti ramai beli. Ibu Malinge. Cerdas betul kamu, Nak. Kenapa tidak bilang dari tadi? Baiklah, Mama akan segera pergi ke hutan untuk menjual koran-koran ini kepada jamaah ketek yang sedang bergelantungan di hutan. Dengan nada semangat 45. Malinge. Ya sudah, cepatlah Mak kau pergi dari sini. Bawakan anakmu ini uang yang banyak ya. Memerintah dan menunjuk ibunya pergi. Ibu Malinge. Iya anakku, mamamu ini akan kembali dengan membawa uang walaupun itu recehan. Nah, sesampainya di hutan, Ibu Malinge pun diculik oleh jamaah ketek yang berebut untuk mendapatkannya. 3 hari terlewati, Malinge menunggu keberadaan mamaknya yang tak kunjung pulang. Malinge. Onde mande, kemana kau, Mak? Sudah 3 hari ini tak pulang. Anakmu cuma bisa makan laron goreng, bahkan mentah juga doyan. Aku butuh uang, Mak, untuk beli kuota biar bisa balas BBM cabai-cabean perempatan. Keluh Malinge di depan rumah. Tak sengaja cabai-cabean perempatan yang sedang lewat mendengar keluh Malinge dan menghampirinya. Cabai-cabean. Abang, ih, jahat. BBM aku nggak dibales. Kalau gini caranya, aku nggak mau lagi deket sama abang. Malinge. Alamak, jangan begitulah, Be. Makku saja sudah 3 hari tidak pulang. Dari mana aku bisa dapat uang? Cabai-cabean. Pokoknya aku nggak mau tahu. Abang harus balas BBM aku secepatnya. Atau enggak, aku cari channel yang lain saja deh. Bye. Malinge. Aduh, bagaimana ini? Cabai marah sama aku. Lebih baik aku jual rumah megah nan mewah ini yang wallpaper dindingnya bernuansa shabby-chic dipenuhi berita terupdate di setiap masanya, pikir Malinge. Keesokan harinya, Malinge pun menjual gubuk kardus mungil itu kepada seorang pengepul barang bekas. Rumahnya terbeli dengan harga 30.000. Rumah yang lumayan mewah untuk seekor ayam ternak. Di sisi lain, Ibu Malinge pun berusaha membujuk jamaah ketek agar bisa melepaskannya. Ibu Malinge. Wahai para ketek yang tampan, aku mohon lepaskanlah aku. Jamaah ketek. Kami tidak akan melepaskanmu. Ibu Malinge. Aku punya anak di rumah, dia pasti sedang mencariku, merengek ingin selalu ada di dekatku, sambil menangis. Jamaah ketek. Hah? Apa? Anak? Ibu Malinge. Oh iya, abang ketek yang tampan dan gagah perkasa. Aku bukan lagi perawan, Bang. Aku adalah seorang janda yang ditinggal mati 2 kali. Aku masih dalam masa idah, maka dari itu kau tidak boleh menyentuhku. Jamaah ketek. Sungguh janda yang malang. Baiklah, kau boleh pergi. Setelah sampai di lokasi rumah, Ibu Malinge pun menangis karena rumahnya sudah tidak ada di tempat.
dan tetangganya pun memberitahu bahwa malingnya lah yang telah menjual rumahnya. Ibu malingnya pun bergegas mencari keberadaan malingnya, mulai dari got, sapi tank, hingga ke tempat pembuangan sampah. Keberadaannya tak juga ditemukan, hingga di satu sisi ketika ibunya sedang menjual koran di depan mall, ia bertemu dengan malingnya. Ibu malingnya, "Malingnya anakku, kemana saja kau nak? Ibu sudah lama mencarimu," sambil memegang pipi malingnya. Malingnya, "Siapa kau berani sekali menyentuhku?" Sorak malingnya kasar menepis tangan ibunya. Ibu malingnya, "Kenapa kau bicara begitu pada ibu kandungmu sendiri nak? Aku ibumu malingnya, yang melahirkanmu penuh dengan pengedenan." Malingnya, "Hah? Mana mungkin aku seorang pria tampan memiliki ibu sepertimu?" Ibu malingnya, "Durhaka kau malingnya, kukutuk kau jadi..." Belum menyelesaikan kalimatnya, malingnya, "Stop! Kutuk saja aku jadi lelaki terkaya di negeri ini, mak." Ibu malingnya, "Macam mana? Di mana-mana anak durhaka itu dikutuk jadi batu." Malingnya, "Tapi itu zaman dahulu, mak. Sekarang sudah canggih. Kutuk saja aku menjadi superhero yang dapat menuntaskan segala masalah termasuk tragedi sianida macam di TV itu, mak." Ibu malingnya, "Tidak malingnya, dasar kau anak durhaka. Kukutuk kau jadi batu." Seketika malingnya pun menjadi batu. Ibunya pun terkejut. Ibu malingnya, "Astagfirullah anakku. Ya Allah, tolong berikan aku kesempatan kedua untuk mereply ucapanku ya Allah." Menangis dan memohon. Malingnya, "Macam mana kau mak? Aku sudah PW ini dikutuk jadi batu. Janganlah kau galau." Jadi batu lagi. Ibu malingnya, "Diam kau malingnya. Ya Allah, wujudkanlah kutukan terakhirku ini ya Allah. Kukutuk kau jadi anak soleh malingnya." Malingnya pun kembali menjadi manusia. Malingnya, "Emak, ampuni aku mak. Aku telah durhaka kepadamu selama ini mak." Menangis dan bersujud. Nah, beberapa hari setelah insiden itu terjadi, malingnya pun langsung mencari pondok pesantren untuk menimba ilmu. Setelah menemukan sebuah pesantren yang cukup terkenal, malingnya pun segera meminta izin untuk menjadi salah satu santri di sana. Lantas, apakah yang terjadi setelah malingnya menjadi seorang santri di sana? Ustadz Abude, "Assalamualaikum. Baiklah anak-anak, di sini kalian kedatangan kawan baru dari Pulau Sumatera yang bernama Malinge. Di sini dia akan menimba ilmu dunia dan akhirat bersama kalian." Peyang, "Masya Allah, Mbak DE sing dikutuk karo Mbak Dewe mergo durhaka kaya." Malingnya belum mengerti. Beberapa saat menggunakan Google Translate. Mana kau tahu itu cerita rakyat dulu. Sekarang zaman sudah canggih. Makku mengutukku jadi anak soleh." Paijo, "Hah? Lelaki murahan," sambil sinis. Malingnya, "Mulut kau itu." Ustadz Abude, "Sudah, kalian ini santri, tolong jaga sikap. Baiklah kalau begitu kalian bisa saling ta'aruf." Semuanya, "Naam Ustadz." Lalu Ustadz pun pergi. Peyang, "Hei mas, jenengku Raden Mas Peyang Panjaitan, asli wong keraton berdarah ningrat alias wong sugih neng Jogja. Sampean iso nyelok aku Peyang." Malingnya, "Luar biasa. Aku Malinge si anak tunggal dari pasangan suami istri asli Padang. Namun ayahku sudah meninggal 1 bulan yang lalu. Aku lahir dari keluarga yang serba kurang, tapi kadang lebih banyak kurangnya maksudnya." Paijo, "Orang udik." Senyuman tipis. Malingnya, "Beginilah aku." Nah, sudah berapa lama kalian menjadi santri di sini? Peyang, 1 minggu. Malingnya, "Pantas saja kelakuannya begini, hadeh." Nah, setelah itu tak sadar sudah 3 bulan malingnya menjadi santri di pesantren.
Kini dia sudah memiliki sahabat sebering bernama Peyang. Hingga suatu ketika dia bertemu dengan anak Ustadz Abude yang teramat cantik dari pondok pesantren putri, dan malingnya pun merasa terhipnotis akan kecantikan dan kesolehannya yang mempesona itu. Tak disangka, Paijo juga menahan rasa kagum pada gadis itu. Malingnya, onde mane cantik nian gadis itu, terpesona tak berkedip. Peyang, alah sahiki jenenge wedok ya kaya ngono, tapi ya tetap ayu mbokku lah. Malingnya, siapa dia Jo? Apakah kau mengenalnya? Ayolah bantu aku mendapatkannya. Peyang, oh cah gendeng, dek iki anake Pak Ustadz Abude sing nang pondok putri kono, menunjuk entah kemana. Malingnya, benarkah kesempatan emas? Akan aku deketi dulu ayahnya, baru anaknya. Peyang, ojo ling ojo, iso nggak perkara, mending gak usah karo DE, golek wedokan lain wae. Malingnya, kenapa Jo? Apa aku tak ada hak mengaguminya? Peyang, kudu ngono ling, justru aku iki melindungi kowe ben gak ono masalah karo si Paijo mleket kae. Malingnya, Paijo, kenapa dia? Peyang, dia ya seneng kambe anak Ustad. Malingnya, dari mana kau tahu? Peyang, ya kau santri lain, tapi ya aku juga ngerti dhewe. Mergo nang dompete enek foto anake Pak Ustad Itai nek gak salah jenenge. Malingnya, aku tak akan mundur selangkah pun. Setelah mengetahui hal tersebut, malingnya pun semakin berusaha untuk mendekati Itai, anak Pak Ustadz Abude itu. Bahkan berani mengajaknya berkenalan ketika Itai pulang dari masjid. Malingnya, "Hai gadis cantik, tunggu aku," sapa malingnya sambil ngos-ngosan. "Assalamualaikum," lalu mendekat. Itai sambil menoleh. "Waalaikumsalam," sambil tersenyum tipis. Malingnya, "Aku malingnya dari pesantren putra, bolehkah aku mengenalmu? Man ismuki?" Itai, "Ismi Itai Nahwa, wassalamualaikum," lalu pergi. Malingnya, "Jazakillah ukti Nawa," tersenyum lebar dan melambaikan tangan. Tak masalah, pertemuan pertama lancar, siapkan momen berikutnya. Paijo, ternyata engkau sainganku. Hah, lelaki murahan, tak mungkin antum itu bisa mendapatkan Itai, sinis. Malingnya, "Kita buktikan saja," tersenyum lalu pergi. 4 bulan kemudian diadakan ta'aruf di pesantren putri dengan berbagai kegiatan yang dilakukan. Salah satunya adalah pencak silat. Akhirnya pun malingnya dan Paijo bersayembara, barang siapa yang dapat memenangkan pertarungan maka dia bisa mendekati dan mengenal lebih jauh Itai, si anak Pak Ustadz Abude. Itai, "Ada apa di sana?" Paijem, "Sepertinya akan ada yang berkelahi." Vero, "Rupanya itu 2 lelaki yang menyukai kau Itai. Wih, taman kali dia," melihat ke arah Paijo. Paijem, "Lah, mbok iyo kai si malingnya karo Paijo jel arep ngopo jel?" Itai, "Sudahlah, lebih baik kita pergi." Vero, "Ya sudahlah, ayo, tak ada guna juga kita di sini." Paijem, "Ojo toh, mbok didelok dhisik pertarungan sengite." Itai, "Biar aku kesana, ayo temani." Vero, "Alamak, apalagi kalian ini macam bertengkar di sini." Paijem, kayak kurang kerjaan wae." Itai, "Ada apa ini para akhwan yang baik hati?" sambil tersenyum. Paijo, "Kami ini bertarung hanya untuk memperebutkan cintamu Itai, wanita idamanku." Malingnya, "Kami hanya ingin membuktikan siapa yang paling pantas mendapatkanmu, wahai ukti." Itai, "Astagfirullah, akhwan macam apa kalian? Aku bukanlah barang yang bisa diperebutkan seenaknya. Aku hanya wanita biasa yang ingin mendapatkan cinta sesuai ridhonya." Paijo,
Tapi kau telah membutakan kita. Maka dari itu, kau harus memilih antara aku dan malingnya. Malingnya, tolong jangan gantung kami macam semburan itu. Itai, aku tidak akan memilih siapa di antara kalian, karena aku masih mau membuat kedua orang tuaku bangga, dan aku ingin menjadi wanita solehah seutuhnya. Lagi pula aku tidak ingin ada zina di antara kalian. Jadi tolong mengertilah dan maafkan aku. Tertunduk lalu pergi. Paijem dan Vero, Itai, tunggu kami, sambil berlari mengejar Itai. Akhirnya, Itai pun tidak memilih malingnya ataupun Paijo. Keduanya pun sepakat untuk berteman dan tidak lagi bermusuhan. Untuk menghibur hati keduanya, Peyang mengajak mereka menonton wayang kulit yang dilaksanakan di luar pesantren. Kebetulan pada malam itu mereka boleh keluar hanya 2 jam saja. Peyang, wes lah aja pada sedih, yuk melu aku wae nonton wayang kulit ning samping pondok kene. Piye, gelem ora? Kok tak tukokke geblek karo kacang godhog, malinge. Ayolah, mau saja aku refreshing keluar pesantren walau cuma 2 jam. Paijo, ya sudahlah aku ikut, tapi benar ya kau yang belikan. Sesampainya di sana, Peyang, piye filmnya apik toh? Malingnya, Masya Allah, ini film Jawanya kental sekali, aku tak begitu mengerti. Paijo, ya walaupun nggak ngerti-ngerti amat, tapi kacang dan gebleknya sudah cukup menghibur untuk malam ini kan? Malingnya, tiba-tiba seorang wanita lewat di depannya. Mama, ibu malingnya. Onde mande maling anakku, kenapa kau di sini nak? Ibu baru saja ingin menjengukmu di pesantren. Paijo, ibumu? Yang, oh alah mbok de, aku koncone maling. Jenengku Raden Mas Peyang Panjaitan, asli wong keraton, berdarah ningrat alias wong sugih ning Jogja. Sampean iso nyelok aku Peyang. Malinge, iya mak, mereka semua teman-temanku di pesantren. Malam ini kami boleh keluar pesantren selama 2 jam. Kalau begitu ayo mak, ikut aku ke pesantren dan akan aku kenalkan emak ke semua warga pesantren. Ibu malingnya, Alhamdulillah, kini kau mau mengakui aku sebagai ibumu nak. Kau telah benar-benar berhijrah dari sesuatu yang buruk menjadi baik. Terima kasih ya Allah. Malingnya, iya mak, aku kini sudah berhijrah, maafkan semua kesalahanku mak, sambil mencium tangan ibunya. Akhirnya malingnya pun sudah dapat menjadi anak yang soleh dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hikmah yang dapat kita ambil adalah hormati orang tua dan jangan pernah durhaka kepadanya. Jangan pernah takut untuk berhijrah dari keburukan menjadi kebaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.